saya Nusrina Aulia Al-Faiz. Video ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk selanjutnya kita akan menemukan rumus dari perbandingan trigonometri. Nah, kalian pernah berpikir gak sih bagaimana asal mulanya rumus dari perbandingan trigonometri ini? Nah, mungkin kita akan bahas hal ini ya. Hal ini bermula dari adanya diagram Cartesius. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, di sini terdapat dua garis X dan Y dengan titik pusat di O atau 0,0. Nah, kemudian kita menentukan satu titik di luar garis-garis tersebut. Kita namai titik P dengan koordinat X, Y. Kemudian kita proyeksikan titik tersebut sehingga akan membentuk garis yang tegak lurus dengan garis X. Nah, seperti gambar berikut. Di sini akan membentuk sudut 90 derajat, maka di sini merupakan sudut siku-siku. Kemudian jika titik kita putar, maka akan membentuk lingkaran. Kita tarik garis dari titik P ke titik O. Nah, di sini akan terbentuk garis di mana garis itu merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Maka kita akan menamainya dengan titik R. Dari adanya garis miring tersebut akan membentuk sudut. Kita namai sudut alfa. Coba kita analisa. Garis Y ada di hadapan sudut alfa, maka kita akan menamainya dengan nama depan. Kemudian garis X berada di samping sudut alfa, jadi kita akan menamainya dengan samping. Dan kemudian untuk garis R di bagian sisi miring dari segitiga tersebut, boleh kita menamainya dengan sisi miring. Nah, selanjutnya kita akan menemukan nih rumus dari sin alfa. Sudut alfa ini didapat dari pembagian sisi depan dengan sisi miring segitiga. Nah, maka kita akan persingkat nih menjadi D per Mi atau sama dengan Y per R. Kemudian apabila dibalik nih menjadi R per Y, kita juga akan menemukan rumus dari cosec alfa. Nah, cosec alfa ini merupakan kebalikan dari sin alfa. Nah, maka kita dapat menyimpulkan nih bahwa sin alfa sama dengan 1 per cosec alfa, sedangkan cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah, kita lanjut untuk menemukan rumus dari cos alfa. Cos alfa ini terbentuk dari pembagian sisi samping dengan sisi miring. Nah, kita dapat mempersingkatnya menjadi sa per mi atau sama dengan X per R. Nah, apabila dibalik menjadi R per X, maka ini merupakan rumus untuk mencari sekan alfa. Nah, kita simpulkan bahwa cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, sedangkan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kita ke tahap pencarian rumus yang terakhir nih, yaitu untuk mencari rumus dari tan alfa. Tan alfa ini terbentuk dari pembagian sisi depan dengan samping. Kita persingkat menjadi D per sa atau sama dengan Y per X. Nah, apabila dibalik menjadi X per Y, maka itu merupakan rumus untuk mencari nilai kotan alfa. Kita simpulkan bahwa tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa, sedangkan kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Untuk tan ini sedikit istimewa ya, karena tan alfa ini dapat dicari menggunakan pembagian antara sin alfa dengan cos alfa. Setelah kita menemukan dari rumus-rumus sin, cos, dan tan, kita dapat menemukan hubungan antara rumus-rumus tersebut. Di antaranya seperti pada tabel berikut. Pada tabel tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama rumus kebalikan. Rumus kebalikan ini terdiri dari 6. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian yang kedua terdapat rumus perbandingan. Rumus perbandingan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sedangkan cos alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, alhamdulillah nih untuk materi sudah tersampaikan. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Ini disediakan kuadran Cartesius yang membentuk sudut 40 derajat. Nah, pertanyaannya, besar sudut yang sesuai dengan gambar tersebut adalah. Nah, untuk menjawabnya yaitu kita mengetahui bahwa sudut yang terbentuk tersebut merupakan negatif 40 derajat. Nah, kenapa? Karena sudut yang terbentuk ini searah dengan jarum jam.
tadi sudah dijelaskan ya, bahwa apabila sudut yang terbentuk ini searah dengan jarum jam, maka nilai sudut tersebut adalah negatif. Kemudian untuk sudut keseluruhannya yaitu 360 derajat. Untuk menentukan besar sudutnya yaitu nilai dari 360 derajat dikurangi dengan 40 derajat, maka hasilnya adalah 320 derajat. Nah, maka besar sudut yang sesuai dengan gambar tersebut adalah 320 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini terdapat gambar segitiga siku-siku A, B, dan C dengan siku-siku di titik C. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari cos beta. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal di sini dituliskan bahwa nilai A sama dengan akar 3 dan nilai B sama dengan 1. Nah, A dan B ini apa sih bagi sudut beta ini? Nah, kita perhatikan ya gambarnya. Di hadapan sudut beta ada garis BC atau sama dengan A. Berarti sisi depan dari sudut beta adalah akar 3 atau sama dengan A. Untuk sisi B merupakan sisi samping dari sudut beta. Nah, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang dicarinya adalah nilai cos beta. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa nilai dari cos beta dapat dicari dengan samping dibagi dengan miring. Nah, di sini sudah diketahui nih bahwa nilai sampingnya adalah 1. Nah, akan tetapi untuk nilai miringnya belum diketahui. Nah, untuk itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai miring atau C-nya. Nah, kita dapat mencari nilai tersebut menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, untuk C sendiri sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maka sama dengan akar dari akar 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Maka akar dari 3 kuadrat sama dengan 3 dan 1 kuadrat sama dengan 1. Maka dapat dijumlahkan menjadi akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Nah, setelah ini kita dapat mencari nih nilai dari cos betanya. Nilai dari cos betanya tadi sudah disebutkan ya, rumusnya itu yaitu samping dibagi dengan miring. Nilai sampingnya yaitu B dengan nilai miringnya yaitu C. Nah, sama dengan nilai sampingnya sama dengan 1, kemudian nilai miringnya sama dengan 2. Maka sudah diketahui hasilnya bahwa cos beta sama dengan 1/2. Nah, untuk 1/2 ini berapa cos sih? Tadi sudah dipaparkan sedikit ya pada sudut-sudut istimewa. Nah, disitu dikatakan bahwa cos 60 derajat sama dengan 1/2. Maka kita dapat mengetahui nih bahwa cos beta ini sama dengan cos 60 derajat. Nah, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Nah, di sini dikatakan bahwa Ali dengan tinggi badan 1,5 meter akan mengukur tinggi pohon. Di tempat Ali berdiri, puncak pohon terlihat dengan sudut elevasi 40 derajat. Dari sudut pandang mata Ali, jarak horizontal dari Ali ke pohon sama dengan 18 meter. Nah, pertanyaannya, berapa meterkah tinggi pohon tersebut? Nah, dari soal tersebut dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar berikut. Nah, kita akan mencatat nih apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama, tinggi badan Ali. Tinggi badan Ali sama dengan 1,5 meter. Nah, bila dilihat dari sketsa di samping, tinggi badan Ali ini ditulis dengan AD atau sama dengan CG. Nah, kemudian besar sudut elevasi dari arah pandang mata Ali. Nah, sudut elevasi ini bernilai 40 derajat. Nah, untuk sudut ini dapat dikatakan juga menjadi sudut EDC. Nah, selanjutnya, jarak horizontal dari Ali ke pohon. Jarak horizontal dari Ali ke pohon ini sama dengan AG atau sama dengan juga CD. Nah, jaraknya tersebut sama dengan 18 meter. Nah, yang ditanyakannya ini adalah tinggi pohon. Nah, tinggi pohon ini merupakan E dan G. Nah, berdasarkan gambar ilustrasi tersebut diperoleh hubungan perbandingan trigonometri untuk tangen sudut EDC. Nah,
tangan sudut EDC sama dengan EC per CD. Nah, tadi diketahui ya bahwa sudut elevasinya sama dengan 40 derajat. Kita masukkan nih ke dalam sudut EDC ini. Maka tan 40 derajat sama dengan EC per 18. Nah, 18 ini adalah nilai dari CD ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari EC. Nah, maka EC sama dengan 18 dikali dengan tan 40 derajat. Tan 40 derajat ini berapa ya? Nah, mungkin ini bisa menggunakan kalkulator ya. Di sini terdapat nilai 0,839. Nah, maka 0,839 ini dikalikan dengan 18. Maka hasilnya didapat bahwa panjang EC sama dengan 15,1. Nah, soal tersebut ingin kita mengetahui berapa sih tinggi dari pohon tersebut. Maka tinggi pohon atau sama dengan EG dapat kita cari dengan menambahkan nilai EC dengan CG. Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa nilai EC ini adalah 15,1. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 1,5 yaitu tinggi dari Ali. Nah, maka kita jumlahkan nih 15,1 ditambah 1,5, maka hasilnya adalah 16,6 meter. Nah, jadi tinggi pohon tersebut adalah 16,6 meter. Setelah kita tadi membahas dari awal hingga akhir pembahasan soal, mungkin ini